Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam mencatat banyak pertempuran penting, namun Perang Badar menjadi yang pertama, terbesar, dan paling menentukan. Pada masa awal, Badar bukan sekadar bentrokan antara dua pasukan, tetapi pertarungan iman melawan kesombongan, kebenaran melawan kebatilan, yang mengubah arah sejarah Islam selamanya. Latar belakang, setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin masih terus diganggu oleh Quraisy Mekah. Tidak hanya itu, harta kaum muslim yang ditinggalkan di Mekah dirampas. Rasulullah dan para sahabat tidak tinggal diam. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, informasi sampai bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Rasulullah bersama sekitar 313 sahabat keluar dari Madinah untuk menghadang kafilah itu. Mereka hanya membawa sedikit persenjataan, 2 ekor kuda, 70 unta yang dipakai bergantian, dan senjata seadanya. Namun, takdir Allah berkehendak lain. Abu Sufyan berhasil lolos membawa kafilah dan memanggil bala bantuan Quraisy. Maka, terbentuklah pasukan Mekah berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan perlengkapan perang, kuda, dan persenjataan. Kekuatan pasukan Muslim sangat kecil jumlahnya. Hanya 313 orang, di antaranya 82 dari kaum Muhajirin, 61 dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Mereka tidak berangkat untuk perang besar, melainkan menghadang kafilah. Sementara pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, lengkap dengan 100 kuda, 600 baju besi, dan persenjataan penuh. Perbandingan kekuatan 3:1 jelas tidak seimbang. Namun, Rasulullah tidak gentar. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Al-Miqdad, dan Sa'ad bin Mu'adz menyatakan kesetiaan penuh. Kata-kata Sa'ad bin Mu'adz begitu terkenal. "Wahai Rasulullah, majulah dengan apa yang Allah perintahkan. Demi Allah, jika engkau membawa kami ke lautan, niscaya kami akan terjun bersamamu." Menjelang perang, Rasulullah mendirikan kemah di pinggir medan Badar. Beliau menghabiskan malam dengan berdoa penuh kekhusyukan, memohon pertolongan Allah. Doanya begitu menyentuh. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembah-Mu di muka bumi." Air mata Rasulullah membasahi wajahnya, hingga Allah menurunkan ketenangan dan memberi kabar gembira. "Aku akan menolong kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Pagi hari, kedua pasukan berhadapan. Tradisi Arab dimulai dengan duel 1 lawan 1. Dari pihak Quraisy maju Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid. Dari pihak Muslim maju Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Duel berakhir dengan kemenangan kaum Muslim, meskipun Ubaidah terluka parah. Kemudian pertempuran besar pecah. Pasukan Quraisy menyerang dengan sombong, sedangkan kaum Muslim bertempur dengan takbir membahana. Dalam riwayat disebutkan, para sahabat melihat pasukan malaikat ikut berperang. Bahkan, Ibnu Abbas meriwayatkan, seorang sahabat berkata, "Aku sedang mengejar musuh, tiba-tiba kepalanya terpenggal, padahal aku tak sempat memukulnya. Aku yakin itu perbuatan malaikat." Abu Jahal, musuh besar Islam, akhirnya tewas di medan perang, dibunuh oleh 2 pemuda Ansar, Mu'adz bin Amr dan Mu'awidz bin Afra. Dengan terbunuhnya Abu Jahal, pasukan Quraisy kocar-kacir. Perang Badar berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Sekitar 70 orang Quraisy tewas, termasuk tokoh-tokoh penting, dan 70 lainnya ditawan. Dari pihak Muslim, 14 sahabat gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini menjadi titik balik besar. Quraisy yang selama ini merasa sebagai penguasa Arab, untuk pertama kalinya kalah telak dari pasukan kecil yang mereka anggap lemah. Madinah semakin kuat kedudukannya, dan umat Islam makin percaya diri bahwa Allah bersama mereka. Bagi kaum Muslim, Perang Badar menjadi bukti nyata firman Allah. Berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah
ayat 249. Hikmah besar Perang Badar. 1. Kemenangan bukan karena jumlah dan senjata, tetapi karena iman dan pertolongan Allah. 2. Musyawarah, ketaatan, dan persatuan menjadi kunci kejayaan umat. 3. Doa Rasulullah dan tawakal total kepada Allah adalah senjata paling ampuh. 4. Badar mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar dakwah kata-kata, tetapi juga membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga. Demikianlah kisah Perang Badar, pertempuran pertama yang menjadi tonggak kemenangan umat Islam. Dari medan Badar, lahir keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski jumlah sedikit. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari perjuangan para sahabat yang beriman teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah Islam selanjutnya.